Belajar dari peristiwa Pilgub DKI Jakarta pada 2017 yang lalu, dan sebagai imbas dari adanya politik identitas yang begitu hebat terjadi saat itu, di mana penggunaan isu politik identitas digunakan oleh oknum partai politik, tokoh masyarakat, bahkan calon gubernur, dalam rangka mencari dukungan suara masyarakat. Tebaran berita hoaks dan ujaran kebencian berbau sara yang ditunjukkan kepada salah satu pasangan calon atau calon perseorangan ini adalah cara-cara busuk yang dipertontonkan agar lawan politik dapat kehilangan dukungan dari masyarakat dengan cara menghancurkan demokrasi yang selama ini sudah dibangun. Maraknya isu populisme dalam politik identitas ini sungguh sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa Indonesia. Penggunaan isu keagamaan dalam menghimpun dukungan politik curang semacam ini akan membuka peluang besar bagi mereka, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama mereka yang menginginkan rusaknya persatuan dan perpecahan bangsa Indonesia. Peristiwa di Jakarta itu, sungguh sangatlah terasa adanya, dan sampai saat ini masih menyisakan berbagai peristiwa pilu dan memalukan bagi bangsa Indonesia, di tengah sorotan dunia, yang mulai memperhitungkan posisi Indonesia di tengah pergaulan politik internasional. Pada masa pemilu presiden 2019 lalu, kekhawatiran terhadap peristiwa praktek kotor politik identitas ini, menjadi momok yang begitu menakutkan, dan bahkan sampai saat ini, aroma itu masih sangat terasa pekatnya, ditandai banyaknya isu-isu bernuansa politik identitas yang beredar di masyarakat, melalui sosial media. Dan tidak lama lagi, di negeri yang sangat kita cintai, Indonesia kita ini, kembali akan melaksanakan pesta demokrasi pada tiap 5 tahun sekali, baik pemilu legislatif maupun pemilihan langsung presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tentunya, semua rakyat Indonesia menginginkan bahwa pesta pemilu ke depan dapat berjalan lancar, jujur, adil dan demokratis. Di negara yang beradab, dan kita sebagai warga negara yang baik, mestinya, kita semua peduli dengan beberapa hal yang menjadi perhatian kita selama ini, bahwa dalam setiap melaksanakan pesta demokrasi, kita menginginkan pemilu yang tidak diracuni oleh bentuk-bentuk curang politik identitas, seperti halnya yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Kita berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 mendatang, dapat berjalan lancar tanpa dikotori oleh praktek politik identitas, sehingga tidak terjadi lagi polarisasi sosial, akibat rusaknya pemilu Pilkada DKI Jakarta lalu, yang menjadi bukti nyata, contoh pelaksanaan pilkada yang paling brutal, dalam sejarah perpolitikan di negara kita Indonesia. Pilkada DKI Jakarta itu jelas-jelas, telah banyak ternodai oleh berbagai isu-isu sara, suku, agama, ras dan golongan, yang berdampak besar pada kehancuran moral politik, memecah belah warga masyarakat, dan mengancam rusaknya persatuan dan kesatuan antar warga negara, serta menjauhkan isu rasionalitas terhadap pencapaian untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul berintegritas dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. Ketika isu-isu sara semakin menguat, dan perilaku politik identitas serta polarisasi agama menguat, setidaknya akan berakibat pada perasaan-perasaan kelompok warga negara yang terintimidasi, yang bisa membelenggu kebebasan menyampaikan pendapat yang terhalang oleh rasa takut mereka, ketika mengemukakan pendapat. Yang jelas, politik identitas itu sengaja dibuat secara politik, untuk meniscayakan bahwa, hanya satu kelompok yang paling hebat, sedang yang lainnya tidak, yang satu benar, dan yang lain tidak benar, dan mereka yang tidak ikut pada arus pergerakan politik identitas ini, harus tersingkirkan karena dianggap musuh, dan bukan bagian dari kelompok mereka. Maka tidak heran, kata ayat dan mayat pun, menjadi sangat populer disematkan pada kelompok pergerakan politik identitas, dan semua ini menjadi ironi, saat salah satu warga muslim meninggal dunia, mereka pun tidak mau mensalatkannya. Akibat dari rusaknya cara-cara berdemokrasi semacam ini, maka kampanye sebagai panggung politik, tidak lagi mengedepankan unsur-unsur pendidikan politik, untuk menyehatkan demokrasi, dan bahkan yang ada, adalah pembusukan demokrasi yang merubah sikap-sikap dan mental masyarakat menjadi semakin intoleran. Lebih-lebih, hal ini sangat mengkhawatirkan,
apabila politik identitas itu dilakukan oleh para calon yang akan bertarung pada pemilu 2024, yang bisa jadi dapat berujung pada perpecahan bangsa. Oleh sebab itu kita menginginkan, apapun yang telah terjadi di Pilgub DKI itu, tidak kembali terulang pada Pilpres 2024 mendatang. Dari itu, mulai saat ini sebaiknya, semua elemen bangsa menyikapi dengan serius, menjadikan pemilu 2024 berjalan lancar, jujur, adil, dan setiap daerah, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa, harus berani menolak segala bentuk politik identitas yang mengarah pada sikap-sikap intoleran dan perpecahan sesama anak bangsa. Terima kasih Anda telah menyimak paparan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.